tanggal 16 Juni tahun 2009. Lo tanggal dimana gue ikutan sign up di gym. Gue waktu itu ikutan sign up di gym sama 4 teman gue, Edward, Nada, Yusuf, dan Hugi. Who are you? I'm fine. How are you guys? That's Hugi by the way. Setelah 1,5 tahun dan kita sering compare satu sama lain, gue merasa gue memang yang paling sedikit mendapatkan progress di saat 1,5 tahun ini. Gue merasa gue yang paling sedikit mendapatkan hasil, dan gue mulai bertanya pada diri gue sendiri, kenapa ya kok cuma gue aja yang masih belum dapat six pack? Si Hogi udah dapet six pack, si Edward emang badannya dari dulu udah bagus, si Yusuf jadi kuat banget, kok gue masih gitu-gitu aja ya? Dan akhirnya awal tahun 2011 gue decide untuk mengubah sesuatu di kehidupan gue ini. Gue berpikir kalau mereka semua bisa, kenapa gue nggak bisa? Apa kesalahan gue, mengapa gue sampai sekarang masih belum bisa juga? Dan gue memikir kalau misalnya nih gue sekarang mau belajar matematika, gue pergi ke guru matematika. Kalau gue sekarang mau belajar bahasa Inggris, gue harus pergi ke guru bahasa Inggris. Nah sekarang kalau gue mau belajar fitness, gue perginya kemana ya? Guess what the answer is? Right, ke Binaraga. Karena mereka emang yang udah profi, yang profesional sampai sekarang sudah bisa membangun masa dengan baik. Dan karena ini, gue akhirnya sign up ke forum bodybuilding terbesar di Jerman. Gue mulai membaca kayak orang gila. Di situ gue tiap hari pulang sekolah, pulang kuliah, gue pulang, gue berjam-jam hanya membaca tentang pengetahuan fitness. Gue pelajari sampai habis. And see, ini adalah hasil dari hanya 3 bulan fitness dengan cara yang lebih baik. Dan ternyata apa yang gue lakukan sebelumnya itu masih salah. Ya guys, video kali ini gue ingin ngasih lihat beberapa hal yang gue lakukan salah waktu gue mulai di awal ini, yang mungkin juga akan membantu kalian semua di luar sana yang sampai sekarang mungkin masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan mereka. Let's begin and enjoy the video. Okay guys, this is actually pretty funny. Gue pengen cerita, jadi bahwa dulu saat gue mulai fitness, gue itu di 3 bulan pertama hanya melakukan latihan biceps, Cut my life into pieces. This is my last resort. sama dada. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my own bleed. 2 kali per minggu, cuma biceps sama dada setiap kali gue latihan. Dan gue akhirnya diajarin fitness sama teman gue yang namanya si Edward ini. Dia ngasih lihat gue hanya cara untuk melatih biceps sama dada. Dan gue nggak tahu cara melatih yang lain. Gue nggak tahu bahwa ada otot lain yang gue tahu ya, cuman gue nggak tahu cara latihnya kayak gimana. Dan akhirnya setelah 3 bulan ini gue melakukan latihan hanya biceps sama dada. Waktunya memulai juga melakukan latihan untuk punggung sama bahu, triceps, boro-boro cuman biceps doang, karena gue taunya cuma biceps doang. Padahal BTW kalau pengen punya tangan gede, yang belakang ini tuh triceps semuanya. Jadi kalau pengen yang gede harus triceps yang dilatih. Anyway, dan kira-kira baru mungkin 9 bulan kemudian di saat gue baru mulai melakukan latihan untuk kaki juga. And you know what? Ini adalah salah satu kesalahan yang gue lakukan dari awal. Kalau gue bisa ketemu sama si Akram yang dari dulu ini nih, gue bakal bilang ke dia, Akram please, kalau lu pengen mendapatkan hasil maksimal, lakukan latihan untuk semua otot. Karena Akram, believe it or not, ini akan membantu lo untuk mendapatkan hasil maksimal di semua otot juga. Tetapi selain itu, gue juga melakukan latihan dengan cara yang salah. Gue waktu itu cedera dislokasi bahu kanan dan kiri saat lagi bench press, dan satu lagi saat lagi skull crusher. Karena gue satu, memakai beban yang terlalu berat, dan yang kedua teknik gue jelek.
Gue seringkali melakukan kedua hal ini karena gue tidak ingin kelihatan lemah di depan teman-teman gue ini. Ini juga apa yang dinamakan sebagai ego lifting. Jadi kita lifting, kita fitness, melakukan latihan beban bukan untuk diri kita sendiri, tapi biar nggak kelihatan lemah, atau untuk ego, biar egonya tinggi, memakai beban yang tinggi juga. But this is actually very bad, guys. Dan untuk mendapatkan hasil maksimal, kalian sebaiknya tidak melihat beban, tapi melihat teknik dan mencoba untuk melakukan latihan untuk bisa mendapatkan feeling maksimal juga di saat melakukan latihan tertentu ini untuk otot tertentu. You know what I mean? Jadi untuk kalian semua di luar sana yang mungkin masih belum lama fitness atau masih dibilang pemula, gue ingin ngasih rekomendasi untuk melakukan latihan dengan pola latihan full body workout. Videonya sudah ada dan kalian tinggal langsung klik di sini, tapi nonton video ini sampai habis dulu. And yeah, let's go to the second kesalahan. Jadi guys, waktu itu gue sudah mencoba suplemen amino sama whey mulai dari awal. Karena jujur aja gue sangat-sangat malas waktu itu untuk menjaga pola nutrisi gue. Dan pemikiran gue waktu itu adalah jika gue bisa pakai suplemen ini nih, gue nggak harus menjaga nutrisi lagi. Jadi sebagai pengganti menjaga nutrisi, cukup hanya memakai suplemen yang kedua itu. Gue pikir itu udah cukup. Ayo jujur, siapa mikir kayak gitu juga? But that is not the case. Akhirnya tahun 2011, setelah gue mulai untuk ingin mempelajari fitness lebih dalam lagi, karena awal-awalnya juga memang gue sendiri masih belum bisa memahami pola nutrisi dengan baik, dan gue hanya mengetahui bahwa protein itu ada di daging, ikan, telur, tempe, tahu. Gue akhirnya decide untuk makan 5 makanan ini lebih banyak. Yang kedua, makan nasi lebih sedikit. Dan yang ketiga, makan sayuran lebih banyak. And you guys, you know what happens? This happens. Gue benar-benar mendapatkan kesuksesan atau transformasi yang masih belum pernah gue dapatkan sebelumnya. Jujur itu gue masih belum berani ngasih lihat frontnya, karena cuma back gue tuh yang bagus, yang front masih jelek juga. Dan nutrisi gue memang masih banyak yang bisa diperbaiki lagi. Tapi guys, hal ini dimana gue pertama kali bisa menjaga nutrisi ya, atau mencoba untuk menjaga nutrisi, adalah titik dimana gue pertama kalinya juga mendapatkan kesuksesan di dunia fitness. Kalau misalnya lu pengen dapat duit banyak, tapi malas belajar atau sekolah, intinya ya gitu-gitu aja, nggak bakal ada perubahan. Kerjaan ya begitu-begitu aja, dan duit pun nggak bakal datang juga. Tetapi jika misalnya kita sekarang ingin belajar, bukan karena untuk mendapatkan duit banyak, tetapi untuk mendapatkan ilmu, otomatis juga kita akan menjadi pintar. Karena kita ingin untuk belajar, dan otomatis juga kita mungkin akan dapat duit banyak karena dapat kerjaan yang baik. Sama dengan fitness. Fitness untuk gua sekarang adalah fight against myself, mencari versi yang lebih baik lagi untuk diri gua sendiri. Jadi yang gua incar ini adalah constant progression, getting better than myself yesterday, always. Menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, menjaga nutrisi lebih baik lagi, belajar tentang fitness lebih dalam lagi. Dan intinya gue mendapatkan tubuh yang lebih bagus dengan cara otomatis. Bukan karena gue ingin mendapatkan tubuh yang lebih bagus, yang padahal adalah goal awal gue ini, tetapi karena gue ingin menjadi versi yang lebih bagus lagi untuk diri gue sendiri. And that's it guys, karena ini jadikanlah fitness menjadi lifestyle kalian, bukan karena hanya ingin mendapatkan tubuh yang bagus. Sama di kehidupan, di setiap hal lain kita membutuhkan goal tertentu. Jadi tidak mempunyai goal, kita mau kemana nih sekarang, kita tidak akan bisa meraih apa yang kita inginkan. Dan akhirnya setelah sudah di forum cukup lama, gue mendapatkan beberapa goal yang gue inginkan. Di sini gue ingin mengasih 2 tips untuk kalian. 1 tentang power. Goal utama gue waktu itu adalah untuk bisa bench press 1,5 body weight gue. Yang kedua, untuk squat 2 kali body weight gue. Dan yang ketiga, untuk
deadlift 2,5 kali body weight gue. Yang squat dan deadlift ternyata sudah bisa gue raih cukup cepat, mungkin 2-3 tahun kemudian. Tetapi yang bench press baru gue bisa raih tahun lalu. But you know, it is important to set goals. Dan tips kedua guys bisa gue kasih adalah bergantian pola di bulking dan cutting. Jadi seperti kalian sudah tahu sekarangnya, ada yang namanya bulking, yaitu adalah fokus untuk membangun massa otot. Video bisa kalian klik juga di sini. Dan cutting dimana kalian ingin mencoba untuk mendapatkan six pack atau ingin menurunkan berat badan biar kadar lemak jadi turun naik kembali. Itu ya, pas lagi bulking ini biasanya kadar lemak juga naik dan six pack bakal menghilang. Tapi nggak apa-apa, karena pas lagi cutting ini kita bakal bisa untuk menurunkan kadar lemak lagi cukup cepat. Anyway, jadi gue biasanya tuh setiap tahun mempunyai 2 pola ini. Yang satu bulking selama 8-9 bulan biasanya, dan cutting selama 3-4 bulan. Dan hal ini biasanya gue lakukan bergantian setiap tahun, dan karena ini gue juga alhamdulillah bisa mendapatkan steady progression setiap tahun dan mendapatkan tubuh yang selalu lebih baik dari tahun per tahun. And guys, trust me, you don't need steroids untuk bisa membangun massa otot. Kalau gue bisa, masa kalian gak bisa? Well guys, jadi kesalahan gue waktu di 1,5 tahun awal pertama gue fitness ini adalah gue biasanya suka mendengar dari teman-teman gue apa yang sebaiknya harus dilakukan. Misalnya ada yang bilang waktu itu kalau bench press tuh nggak boleh turun sampai habis, hanya boleh cuma sampai sini aja nih, kalau enggak nanti bakalan cedera bahu, ngaco. Kalau misalnya pengen cutting nih, misalnya pengen nurunin kadar lemak, harus melakukan latihan dengan repetisi 15 ke atas, ngaco. Dan ini adalah hal yang sering gue lihat juga di luar sana dari para pemula. Mereka bertanya ke teman-temannya, yang teman-temannya ini mendengar dari temannya lagi, dan temennya ini mendengar dari temannya lagi. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu apa-apa, cuman mitos-mitos aja yang tahu. Karena ini gue kasih rekomendasi kalian untuk baca. Untuk kalian yang bisa berbahasa Inggris, there is a lot of informations out there. Untuk kalian yang mungkin tidak bisa bahasa Inggris, gue juga sudah rilis buku atau e-book namanya Raja Segala Diet, tentang semua hal yang kalian butuhkan untuk memahami nutrisi lebih baik. Baca ini dulu, ini adalah mungkin salah satu hal yang baik untuk memulai belajar tentang fitness. Atau enggak, hal yang kedua yang sekarang bisa dilakukan, waktu itu masih belum ada sayangnya, adalah menonton YouTube video tentang fitness. Jadi guys, janganlah malas untuk membaca dan belajar. Nah guys, that's it. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian di luar sana. Sini gue masih ada pengumuman 2 yang ingin gue kasih tahu. 1, untuk video selanjutnya gue bakalan bikin video Q&A. Nah, udah lama banget juga kita nggak bikin video Q&A. Jadi tolong tulis semua pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah sebagai komen. Dan jika kalian sudah melihat pertanyaan yang bagus atau yang menurut kalian menarik, kasih jempol. Dan gua akan menjawab 5 pertanyaan dengan jempol paling banyak di bawah. Guys, untuk kalian di luar sana yang ingin melakukan panduan lebih lanjut lagi untuk mendapatkan hasil maksimal dalam jangka waktu 12 minggu, gua pada saat ini sudah reopen program online coaching. Dan kalian tinggal klik di info box di atas sini sekarang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ya guys, that's it. Show support dengan tekan tombol jempol di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian di luar sana. Belajarlah dari kesalahan-kesalahan gua and do it better. Okay guys, hope to see you again to the next episode of Gymaniac. Bye bye.